Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Azim dengan NIM 2523148. Saya di sini akan membuat salah satu video tugas akhir dari mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu saya Pariana Amanda yang saya hormati. Dan tanpa membuang-buang waktu saya akan menjelaskan yang terutama di sini. Saya akan menjelaskan pertama basic server set. Apa itu basic server set? Basic server set adalah merupakan dasar dari jaringan WLAN, Wireless Local Area Network, atau jaringan Wi-Fi yang terdiri dari beberapa perangkat yang saling terhubung dalam satu area jaringan nirkabel. Dalam konsep BSS, perangkat seperti laptop, smartphone, komputer, dan printer dapat saling komunikasi menggunakan gelombang radio. Secara teori, BSS ini bekerja berdasarkan standar IEEE 802.11, yaitu standar komunikasi jaringan nirkabel. Dalam jaringan ini, perangkat pengguna akan terhubung ke access point sebagai pusat komunikasi access point, bertugas menerima dan meneruskan data antara perangkat maupun ke jaringan internet. Seluruh area yang dicakup oleh access point disebut dengan basic server area atau disebut dengan BSA. Pada jaringan BSS ini, setiap perangkat memiliki identitas berupa MAC address dan dapat bertukaran data selama berada dalam jangkauan sinyal access point. Konsep BSS ini menjadi dasar utama pada jaringan Wi-Fi modern yang digunakan di rumah, sekolah, kantor maupun tempat umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen dari basic server set. Yang pertama di sini ada access point. Access point perangkat utama yang berfungsi sebagai pusat komunikasi jaringan Wi-Fi. Yang kedua di sini ada stasiun STA. Perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, terus komputer yang terhubung ke jaringan. Yang ketiga ada antena. Yaitu digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal radio. Yang terakhir ada media nirkabel yang disebut dengan gelombang radio yang digunakan sebagai media komunikasi tanpa kabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat basic server set. Yang pertama di sini ada mempermudahkan akses internet. Maksudnya pengguna dapat terhubung ke internet tanpa kabel. Yang kedua, mendukung mobilitas. Perangkat dapat digunakan sambil berpindah tempat. Yang ketiga, mempermudah berbagi data. Maksudnya, memungkinkan berbagi file dan printer melalui jaringan Wi-Fi. Yang keempat, mudah dipasang. Tidak memerlukan instalasi kabel yang rumit. Itu manfaat dari basic server set. Nah, apa sih jenis-jenis dari basic server set? Di sini ada 3 jenis-jenis dari basic server set. Yang pertama, independent basic server set. Jaringan tanpa access point, di mana perangkat saling terhubung langsung. Contohnya seperti Wi-Fi direct, terus berbagi file antara laptop. Yang kedua ada instruktur basic server set. Jaringan yang menggunakan access point sebagai pusat komunikasi. Contohnya itu seperti Wi-Fi rumah, hotspot sekolah, dan kantor. Yang terakhir ada extend server set. Gabungan beberapa BSS yang saling terhubung untuk memperluaskan jangkauan jaringan. Contohnya seperti Wi-Fi kampus, terus Wi-Fi pusat pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu infrastruktur basic server set. Infrastruktur basic server set merupakan jenis jaringan Wi-Fi yang menggunakan access point sebagai pusat penghubung komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Semua perangkat pengguna harus terhubung terlebih dahulu ke access point sebelum dapat saling bertukar data atau mengakses internet. Dan adapun komponen-komponen dari infrastruktur basic server set, yang pertama di sini ada access point. Access point itu sebagai pusat komunikasi jaringan Wi-Fi. Dan kedua ada client. Klien, perangkat penggunaan seperti smartphone atau laptop atau komputer. Dan yang ketiga ada router. Router digunakan untuk menghubungkan jaringan Wi-Fi dengan internet.
Yang keempat ada memancarkan dan menerima sinyal nirkabel. Yang kelima ada wireless adapter. Maksudnya memungkinkan perangkat pengguna terhubung ke jaringan Wi-Fi. Yang keenam ada internet connection. Internet connection ini sebagai sumber komunikasi internet yang dibagikan melalui access point. Dan adapun manfaat dari infrastruktur basic server set ini, komunikasi lebih stabil. Yang pertama, komunikasi lebih stabil karena komunikasi diatur oleh access point. Dan kedua, ada dapat terhubung ke internet. Pengguna dapat mengakses internet dengan mudah. Yang ketiga, mendukung banyak penggunaan. Sangat cocok digunakan di sekolah, kantor, dan tempat umum. Dan adapun jenis dari infrastruktur basic server set ini, single access point. Maksudnya menggunakan satu access point untuk melayani seluruh perangkat. Contohnya seperti Wi-Fi rumah. Dan yang kedua, multiple access point, menggunakan beberapa access point untuk memperluas area jaringan. Contohnya seperti Wi-Fi sekolah, Wi-Fi kampus. Yang ketiga ada wireless director system, menghubungkan beberapa access point tanpa kabel. Contohnya seperti keperluasan jaringan Wi-Fi antar gedung. Jadi, maksud dari kesimpulannya, Basic Server Set (BSS) merupakan dasar dari Baik, saya di sini akan menyimpulkan dua materi yang telah saya bahas. Maksudnya dari Basic Server Set atau disebut dengan BSS merupakan jaringan Wi-Fi yang memungkinkan perangkat saling terhubung secara nirkabel. Salah satu yang paling umum digunakan adalah infrastruktur Basic Server Set, yaitu jaringan yang menggunakan access point sebagai pusat komunikasi. Sistem ini memiliki berbagai komponen seperti access point, stasiun, terus antena dan wireless adapter yang bekerja bersama menyediakan komunikasi, data dan akses internet secara stabil dan efisien. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.